Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Bunda berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel ini, Bunda ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, Bunda ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Kiki Tresnawati, tapi aku sering banget dipanggil Bunda karena aku punya anak manggil aku Bunda. Jadi teman-teman bisa panggil aku Bunda ya. Nah, Bunda di sini itu sering banget ngomongin tentang minimalis dan budgeting. Tapi kali ini Bunda mau membahas tentang minimalism lagi. Nah, minimalism hari ini yang mau Bunda bahas adalah 5 pandangan yang salah terhadap gaya hidup minimalis. Apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Seperti yang sudah Bunda tadi sampaikan, kalau Bunda hari ini mau membahas tentang 5 pandangan yang salah tentang gaya hidup minimalis. Tapi itu menurut Bunda ya teman-teman. Jadi disclaimer ini adalah menurut Bunda. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, silahkan sharing di kolom komentar ya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya hari ini. Ya, kesalahan pertama adalah kebanyakan orang mengatakan bahwa gaya hidup minimalis adalah ajang sedikit-sedikitan barang. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya bahwa Bunda pernah bahas di video ini nih, kalau Bunda punya beberapa barang yang hanya satu pieces aja. Contohnya aja lipstick. Bunda itu hanya punya satu lipstick aja. Tetapi apakah teman-teman yang nonton video ini juga harus punya satu lipstick? Tentu tidak ya teman-teman. Karena menurut Bunda nih, arti minimalis setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Jadi misalnya Bunda cuma punya satu lipstick itu udah cukup buat Bunda, karena kondisinya memang Bunda, pertama Bunda nggak suka lipstick, yang kedua memang Bunda ibu rumah tangga yang jarang pergi kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi wajar-wajar aja ketika Bunda cuma punya satu lipstick aja. Tetapi gimana kalau misalnya teman-teman yang nonton ini adalah beauty blogger, atau teman-teman yang nonton ini adalah makeup artist, ataupun teman-teman yang bekerja yang notabene teman-teman tuh lebih sering ketemu klien gitu ya, yang kemudian teman-teman membutuhkan lipstick itu nggak cuma satu. Ketika teman-teman makeup artist, teman-teman mempunyai 10 lipstick dan ke 10 lipsticknya itu dipakai dengan maksimal, itulah teman-teman yang disebut hidup minimalis. Jadi menurut Bunda, kalau gaya hidup minimalis itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi dari suatu barang ya teman-teman. Jadi kalau Bunda punya 5 lipstick dengan kondisi Bunda seperti ini, terus lipsticknya tuh cuma ditaruh gitu aja di rak, terus Bunda jarang pakai, bahkan bisa dikatakan Bunda nggak pernah pakai, terus tiba-tiba expire, terus Bunda buang. Nah, itu yang disebut bukan orang yang minimalis gitu ya, karena kita tidak bisa memaksimalkan fungsi suatu barang. Kesalahan yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan pola hidup minimalis itu orang-orang yang hidupnya monoton, terus warna-warna yang digunakan itu monokrom aja, cuma ada warna hitam dan warna putih. Walaupun di luar sana teman-teman pernah lihat ya, orang-orang yang menjalankan pola hidup minimalis itu mungkin banyak yang menggunakan warna hitam dan warna putih, atau warna-warna netral aja gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti orang-orang yang menjalankan pola hidup minimalis itu semua mereka cuma menggunakan warna putih dan warna hitam aja. Tidak, menurut Bunda ya teman-teman. Pada dasarnya Bunda masih suka warna ungu loh. Masih banyak barang-barang Bunda yang warna ungu, tapi tidak kemudian Bunda buang lalu Bunda ganti dengan warna hitam putih gitu ya. Enggak ya teman-teman. Terus kalau teman-teman sering lihat nih di video, kok Bunda sering banget nih pakai jilbab warna hitam, baju warna hitam. Karena Bunda merasa jilbab warna hitam, baju warna hitam itu mungkin akan lebih mudah di mix and match-kan dalam kondisi apapun gitu ya teman-teman. Ya, kita ambil contoh aja ya teman-teman. Tadi kan Bunda udah sampaikan kalau Bunda ini pada dasarnya suka warna ungu. Terus Bunda misalnya punya selimut warna ungu. Tapi ketika Bunda memulai pola hidup minimalis, kok Bunda mengganti selimut yang warna ungu tadi jadi warna hitam gitu ya. Padahal selimut yang warna ungu masih secara fungsi masih bisa digunakan, secara bentuk juga masih bagus, tapi Bunda ganti ke warna hitam, itu malah bukan pola hidup minimalis ya. Beda artinya ketika kita punya selimut warna ungu, terus selimutnya itu udah sobek-sobek, udah nggak bisa dipakai, terus kita mau ganti nih selimut kita jadi warna hitam biar netral gitu ya, itu silahkan aja. Tapi bukan berarti ketika kita menjadi seorang minimalis itu semua barang tuh harus warna hitam. Kesalahan yang ketiga adalah bahwa gaya hidup minimalis itu gaya hidupnya orang kaya. Kalau menurut Bunda sih enggak ya teman-teman. Walaupun teman-teman di luar sana pernah melihat orang-orang yang menjalani pola hidup minimalis itu pakai gadgetnya iPhone,
terus laptopnya MacBook. Tapi itu nggak semua ya teman-teman. Bunda aja sampai saat ini HP yang Bunda gunakan itu ya masih HP Samsung, laptopnya juga bukan MacBook gitu ya teman-teman. Jadi menurut Bunda, merek suatu barang itu bukan menjadi standar kita untuk bisa menjadi seorang minimalis atau tidak. Kenapa orang-orang yang menjalani pola hidup minimalis itu kebanyakan menggunakan gadgetnya yang tadi Bunda sebutkan? Mungkin mereka mengejar kualitas ya teman-teman. Kenapa Bunda sampaikan mereka mengejar kualitas? Karena rata-rata orang-orang yang menjalani pola hidup minimalis itu mereka lebih mengejar kualitas dibandingkan kuantitas. Mereka itu lebih memilih punya satu barang tapi bisa digunakan long lasting, barangnya itu tahan banting, daripada mereka harus memiliki banyak barang tapi secara kualitas itu jelek, yang bentar-bentar harus ganti, bentar-bentar harus ganti, yang akhirnya barang di rumah itu numpuk gitu ya teman-teman. Sekali lagi, bahwa minimalis itu bukan gaya hidupnya orang kaya, tetapi mungkin mereka itu lebih mengejar kualitas dibandingkan kuantitas. Kesalahan yang keempat adalah orang-orang yang menjalani pola hidup minimalis itu adalah orang-orang yang pelit. Menurut Bunda enggak ya teman-teman. Sejauh Bunda menjalani pola hidup minimalis itu, Bunda nggak pernah pelit kok terhadap diri sendiri. Tapi mungkin lebih tepatnya Bunda mengatur segala tanda kutip keuangan atau pengeluaran dari diri Bunda. Rata-rata orang-orang yang menjalani pola hidup minimalis itu, setahu Bunda itu mereka merencanakan segala sesuatu kehidupan mereka. Jadi misalnya nih, mereka sudah mengatur berapa pemasukan dia, terus dia akan membreakdown pengeluaran wajib dia, investasi dia berapa. Mereka juga akan spare keuangan mereka untuk playing gitu ya teman-teman. Artinya ketika nongkrong itu juga sebenarnya ada budgetnya. Bukan berarti orang minimalis itu orang yang pelit. No. Kesalahan yang kelima yang sering banget Bunda temui adalah banyak orang menganggap bahwa gaya hidup minimalis adalah banyak-banyakan declutter biar cepet jadi minimalis. Menurut Bunda enggak ya teman-teman. Ya walaupun teman-teman sering lihat bahwa gaya hidup minimalis itu lekat hubungannya dengan declutter ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu fungsi dari declutter adalah kita mengeluarkan barang yang memang tidak kita gunakan. Gaya hidup minimalis itu adalah proses teman-teman, untuk kita nikmati, untuk kita jalani. Misalnya kita melihat barang yang tidak kita gunakan, terus kita tunggu dalam waktu tertentu, tetap tidak kita gunakan, waktunya kita declutter. Terus lagi kita menjalani kehidupan ini, terus kita lihat lagi barang kita ada yang nggak kita gunain, kita keluarin lagi gitu. Jadi bukan berarti oke, besok aku mau menjalani pola hidup minimalis, aku hari ini harus declutter, semua barang-barang harus aku keluarin, aku harus punya sedikit barang. Itu enggak sama sekali. Malah justru ketika teman-teman banyak-banyakan declutter, ketika teman-teman sekali declutter itu wah seisi rumah dikeluarin, yakinlah teman-teman 2 atau 3 bulan kemudian teman-teman beli barang lagi, numpuk barang lagi, masukin barang lagi di rumah, dan itu salah besar ya teman-teman. Dan pernah menganggap ketika dia udah declutter banyak, aku belum declutter banyak, berarti aku ketinggalan minimalis dong dibandingkan dia. Enggak teman-teman. Tadi yang Bunda sampaikan bagaimana gaya hidup minimalis itu nyaman pada diri kita masing-masing. Kita juga harus tahu bagaimana diri kita juga harus tahu kebutuhan diri kita. Dari situ kita bisa tahu kebutuhan barang kita berapa, yang bisa kita maksimalkan tuh seberapa. Ingat teman-teman bahwa minimalis itu berawal dari mindset. Nah itu tadi ya teman-teman pandangan yang salah menurut Bunda. Kalau menurut teman-teman apa nih? Silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta share sebanyak-banyaknya video ini bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.